Saat bintang datang, tampak jelas di awan. Ingin ku menggapai kejora, kan ku peluk sungguh, menghapus duka di diri. Tiada lelahku menanti dan tunggu harapan yang dulu kau janjikan. Namun sampai kapan ku harus selalu begini, kasih. Bila cinta memang harus memilih, katakanlah pasti kepadaku, dia atau daku kasih. Dapatkan cintamu, takkan ku ingkari kenyataan yang ada. Dan bila kita memang harus berpisah, oh kekasihku, biarkan daku dengan cintaku, dengan jalanku, kan ku ukir manis kenangan kasih kita. Namun kapan kasih ku dapat merenda cinta ini? Bila cinta memang harus memilih, katakanlah pasti kepadaku, dia atau daku kasih. Dapatkan cintamu, takkan ku ingkari kenyataan yang ada. Dia atau daku kasih, dapatkan cintamu, takkan ku ingkari kenyataan yang ada. Dan bila kita memang harus berpisah, oh kekasihku, biarkan daku dengan cintaku, dengan jalanku, kan ku ukir manis kenangan kasih kita. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kami temani Anda kembali, sapa Anda kembali malam hari ini dalam program Kiprah Desa. Untuk edisi Kamis 8 September 2022 ini bersama saya Arfan Yusri. Dan tentunya selalu mengetengahkan topik-topik yang menarik untuk kita simak, untuk kita dengarkan bersama.
di acara Kiprah Desa ini. Dan untuk malam hari ini saya akan menghantarkan topik kolaborasi dan kolaborasi ya. Pemdes dan Bumdes dalam mengelola potensi desa. Dan saya tidak sendiri, saya sudah bersama narasumber yaitu Bapak Jihadin Peruge. Beliau adalah seorang kepala desa ya. Tapi ini dari kepala desa di Sorowako. Saya langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam Pak Jihadin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar Pak Jihadin? Alhamdulillah baik-baik. Semoga semua kita diberi kesehatan. Amin, amin. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini kita berbincang di acara Kiprah Desa malam ini, Pak. Menarik topiknya kolaborasi dan kolaborasi antara Pemdes dan Bumdes dalam mengelola potensi desa. Nah, kalau melihat ini Bapak Jihadin Peruge selaku Kepala Desa Sorowako gitu ya. Benar Pak, Iya, Pak. Jihadin ya? Iya, Pak. Nah, seperti apa mungkin mengawali perbincangan kita malam hari ini, seperti apa mungkin bisa menggambarkan potensi desa di potensi desa Sorowako nih. Seperti apa yang mungkin bisa Anda gambarkan dulu kepada seluruh pendengar? Baik, Pak. Saya coba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pemirsa RRI Makassar yang sudah bersama kita pada malam hari ini. Jadi kami coba memperkenalkan dulu mengenai wilayah kami. Desa Sorowako ini adalah desa paling ujung dari Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya berada di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Di Desa Sorowako ini kita kenal juga sebagai salah satu tempat perusahaan tambang terbesar di Indonesia, yaitu PT Vale yang dulunya PT Inco. Tetapi di Desa Sorowako juga ini kita kenal dengan satu potensi yang hanya dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebuah danau terdalam di Indonesia dan juga danau terdalam ke-8 di dunia. Itulah gambaran tentang wilayah kami di Desa Sorowako. Jadi potensi wisata ataupun mungkin wisata potensi alam begitu ya yang dimiliki oleh Desa Sorowako ini Pak Jihad ya? Iya, benar. Selain potensi tambang tadi, bahwa di sekitar kami juga memiliki kekayaan yaitu potensi Danau Matano dengan keindahannya dan juga kebeningan airnya. Sehingga ini menjadikan kami sebagai pemerintah desa untuk melihat potensi tersebut dan mencoba menggarap potensi tersebut ya. Karena harapan kami bahwa masyarakat Desa Sorowako bukan hanya bergantung kepada tambang saja, tetapi juga bisa mengelola potensi-potensi sumber daya alam yang lain di wilayah Desa Sorowako. Seperti itu, Pak. Nah, kita melangkah mungkin ke pengelolaannya yang Bapak Jihadin tadi sampaikan. Nah, pengelolaan potensi desa ini di Desa Sorowako ini pemanfaatan potensinya itu seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jihadin? Iya. Setelah melalui rangkaian beberapa hal langkah yang kami lakukan, maka kami berinisiatif pemerintah desa bersama Bumdes mencoba untuk melihat potensi-potensi yang ada itu. Dan salah satu yang terbaik adalah menurut kami adalah potensi wisata. Jadi bersama pemerintah berkolaborasi dengan Bumdes, kami bersepakat untuk melihat potensi ini dan pemerintah desa membuka ruang kepada Bumdes untuk mengakses dan memanfaatkan potensi-potensi desa yang ada. Jadi pemerintah desa di sini berada pada posisi untuk selalu membukakan ruang kepada para pengelola Bumdes, sehingga kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik. Karena kenapa kita tahu bahwa di beberapa wilayah, beberapa daerah, kolaborasi antara pemerintah desa dengan Bumdes ini kadang kurang baik hubungannya. Sehingga kami melihat ada ruang-ruang yang harus kami sepakati bersama Bumdes, bahwa di mana tupoksi pemerintah desa dan juga di mana potensi Bumdes untuk bisa mengelola sumber daya alam kami sehingga nanti bisa mendukung kemandirian Desa Sorowako. Jadi pengembangan ini di sinilah melakukan kolaborasi dan kolaborasi ini Pak ya, yang dimaksudkan dari Pemdes dan Bumdes untuk mengelola semua ini. Nah, tentunya kan dengan harapan bahwa semuanya akan kembali ke kesejahteraan ya.
untuk Ya, benar, desa Sorowako ini. Nah, seberapa besar dampaknya sekarang yang dirasakan oleh masyarakat desa Sorowako ini dengan kolaborasi dan kolaborasi yang hadir antara Pemdes dan Bumdes, Pak? Alhamdulillah, menurut hasil kami beberapa tahun ini setelah kolaborasi bersama Bumdes dan kolaborasi dengan tindakan langsung yang dilakukan oleh teman-teman Bumdes selama ini, kita sudah membuka ruang-ruang sehingga terciptalah ruang-ruang ekonomi baru bagi masyarakat kami. Ada ruang ekonomi baru. ini, ya, ruang ekonomi baru ini yang ternyata bisa memacu, memberi efek domino kepada semua usaha-usaha kecil menengah yang ada di wilayah Desa Sorowako. Jadi ruang-ruang barunya mungkin bisa digambarkan lebih detail seperti apa itu ruang baru yang tercipta, Pak, dengan potensi Jadi ini? di beberapa titik kami mencoba membuka objek wisata bersama Bumdes, yang mana pemerintah desa masuk sebagai yang memiliki hak untuk melakukan pembangunan dengan memanfaatkan dana desa. Setelah itu kami memberikan kewenangan kepada Bumdes untuk mengelola ruang baru tersebut. Dan alhamdulillah bukan hanya itu, juga di beberapa objek yang kami buka ini sudah menunjukkan arah yang benar dengan kemandirian, sehingga mereka sudah tidak bergantung lagi kepada dana desa, dan mereka bisa mengelola sendiri tempat itu, menghasilkan sendiri, dan juga alhamdulillah memberikan PAD buat pemerintah Desa Sorowako. Jadi cukup banyak manfaatnya begitu ya, dan dampak positifnya. Nah, pengembangannya mungkin masih melibatkan masyarakat, pemerintah desa dan Bumdes ini. Betul sekali. Ya, seperti apa yang dilakukan koordinasinya? Artinya dalam pengelolaan ini apakah tiap bulan, tiap waktu itu ada pertemuan dengan masyarakat ya, dengan BUMDes ini atau Bumdes ini atau pemerintah desa untuk mungkin bila mana ada masalah ataupun koordinasi bila ada hal-hal yang ingin dibicarakan, laporan apa dan sebagainya, itu apakah rutin atau berjalan lancar-lancar saja nih? Setelah kita mencoba untuk memberikan kewenangan kepada Bumdes, pemerintah desa juga mengkomunikasikan kepada masyarakat untuk bisa terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dikomandoi oleh teman-teman Bumdes dan terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut. Bumdes pun juga seperti itu, selalu melaporkan semua pertanggungjawaban mereka kepada pihak pemerintah desa, sehingga setiap permasalahan yang selalu kami dapat, kami temukan, atau yang kami hadapi, selalu kami komunikasikan semua dengan semua pihak, kolaborasi dengan semua pihak, yaitu antara pemerintah, desa, Bumdes, dan juga masyarakat. Sehingga kenapa? Karena dalam kita paham di kondisi saat ini, dengan kondisi ekonomi yang kita sangat berpengaruh, Pak. Apalagi kita tahu bahwa negara kita pasca pandemi ini dibutuhkan terobosan-terobosan baru, kegiatan-kegiatan baru yang bisa mendukung ekonomi masyarakat kita. Artinya komunikasi dari pihak pemerintah, dari pihak Bumdes, dan juga masyarakat ini sangat kita butuhkan sekali. Sehingga kita sama-sama menghasilkan suatu keputusan yang bisa betul program pemerintah desa itu, arah kebijakannya bisa mendukung masyarakatnya sendiri. Seperti itu, Pak. Nah, animo masyarakat untuk terlibat sendiri seperti apa ini, Pak? Alhamdulillah, Pak. Selama ini kurang lebih selama menjabat periode pertama kami ini, Pak, dengan kita mulai beberapa tahun ini merintis animo masyarakat sangat besar. Karena kenapa? Dari beberapa ruang ekonomi baru yang kami buka, itu sudah kurang lebih melibatkan sampai sekitar 50-60 entrepreneur yang ada di dalamnya. Itu masih kita berefek pada satu tempat, pada beberapa tempat saja, tetapi efek dominonya itu berpengaruh dengan kegiatan-kegiatan UKM lain yang ada di wilayah kami, utamanya UKM rumahan. Itu juga sangat mempengaruhi, sangat mendukung program kami. Nah, apa-apa saja sebenarnya tadi saya belum tangkap dengan baik, seperti apa nih yang dilakukan masyarakat untuk pengembangan juga potensi
daerah yang dikolaborasikan dan kolaborasi yang melahirkan juga hal-hal potensi lain yang dirasakan masyarakat sekarang dari sektor mungkin mendirikan UMKM kah atau apa gitu Pak? Iya, jadi beberapa hal yang sudah kita lakukan, kami membuka beberapa objek wisata, yaitu yang pertama kita coba buka satu pantai di wilayah Sorowako yang kita beri nama Pantai Molino, yang dalam bahasa Sorowako ini berarti bening. Dan kita punya satu objek wisata juga yang dikelola oleh kelompok wisata kami, yaitu pemuda-pemuda pesisir Tano yang kita mungkin pernah didengar juga Pak, karena kebetulan juga ini baru setahun lebih, Kampung Taipa. Tetapi di tengah pemukiman masyarakat kami membuka beberapa ruang baru lagi, seperti taman-taman, yang mana taman-taman itu diisi oleh para pelaku-pelaku UKM masyarakat kami, dan juga melihat daripada potensi pemuda kami. Jadi di BUMDes kami itu juga membuka beberapa ruang kerja bagi mereka sesuai dengan bakat mereka juga. Jadi kenapa ini kita perlu sekali untuk membuka minat bakat dari para pemuda, ya karena kita tahu bahwa di kondisi sekarang ini kita berharap talenta-talenta pemuda-pemuda kita ini bisa tersalurkan, apakah mulai dari percetakan, ya kan, dari mereka. Terus mungkin dengan kami sudah membuka beberapa kafe juga atas nama BUMDes, kurang lebih 3 yang kami buka di beberapa titik. Sehingga ini minat dan bakat para pemuda ini juga tersalurkan. Sehingga keterlibatan pemuda dalam program kami ini sangat baik sekali. Artinya di wilayah kami ini pemuda malah menjadi tulang punggung buat pembangunan di wilayah Desa Sorowako. Jadi SDM-nya di sana melibatkan generasi potensi mereka, Pak. Ya, sesuai dengan jadi melihat potensi mereka dimanfaatkan dan mau terlibat langsung, merasakan bagaimana perjuangan bersama dan merasakan hasilnya bersama, begitu Pak ya? Betul. Jadi kami tidak hanya melihat daripada potensi sumber daya alam kami itu saja, tetapi kami juga melihat dari potensi sumber daya manusia kami, utamanya para pemuda-pemuda kami. Dan juga salah satu hal yang kami buka selama ini kurang lebih sudah berjalan 3 tahun, yaitu suatu pasar Jumat yang kami beri nama Pasar Jumat itu melibatkan sampai ribuan para UKM di dalamnya. Dan belum kegiatan-kegiatan rutin kami dalam memperkenalkan potensi-potensi wisata kami, itu kami juga rutin lakukan bersama dengan pemerintah desa yang ada di wilayah Kecamatan Nuha ini. Nah, untuk melihat potensi-potensi yang baru untuk bisa dikembangkan bersama atau bisa dikolaborasikan bersama, itu Pak Jihadin sendiri kah atau nanti di forum ada masyarakat yang memberikan idenya, atau itu memang sudah dituangkan dalam program-program kerja di Desa Sorowako ini? Iya, selain dari program kerja juga yang memang kita sudah pikirkan dari awal, tetapi kita tidak pernah lepas daripada masukan-masukan masyarakat kami. Karena bagian terbesar dari proses pembangunan desa adalah keterlibatan daripada masyarakat. Jadi membuka ruang komunikasi benar-benar ya. Kita buka ruang komunikasi ke semua stakeholder yang ada di wilayah Sorowako. Dan kami juga bersyukur, jujur saja Pak, kami bersyukur berada di wilayah area tambang. Yang mana kami juga sering berkolaborasi bersama-sama perusahaan untuk menciptakan peluang-peluang untuk mendukung program-program pemerintah desa. Karena kenapa? Kita tahu sama-sama daerah tambang itu adalah sesuatu yang tidak bisa menjamin masa depan anak kami. Karena kenapa daerah tambang itu bisa akan habis dan kemungkinan akan pergi. Dan disinilah fungsi kami pemerintah desa mencoba menciptakan, memberikan edukasi kepada masyarakat kami, bahwa tambang bukan tambang saja yang bisa kita tempati untuk hidup, tetapi potensi alam kita yang lain juga bisa kita manfaatkan. Sehingga pada saat perusahaan meninggalkan kita sudah tidak kaget, kita sudah siap dengan kemandirian kita. Ini tugas berat bagi kami untuk mengedukasi masyarakat, sehingga ketergantungan para pemuda setiap tahunnya yang ingin bekerja di perusahaan ini itu sangat tinggi sekali. Karena kenapa itu tadi, cenderung pola pikir industri yang diterapkan, ini yang kami coba mau rubah paradigma pola pikir seperti ini terhadap pemuda kami. Bahwa di luar itu banyak piranti-piranti, banyak pendukung-pendukung yang bisa kita lakukan untuk mensupport perusahaan itu tanpa harus kita masuk bekerja ke dalam perusahaan tersebut.
Wow, luar biasa ya, memikirkan memang bagaimana memanfaatkan potensi alam dan juga potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Sorowako ini ke depannya. Nah, seperti apa perkembangan kalau 2 tahun ya? Tentunya sudah terasa. Jadi mungkin ada juga lagi kembali mungkin bayangan bagaimana mengembangkan ini ataupun juga kolaborasi ini berlanjut lagi sampai tahun-tahun depan. Nah, tentunya ada inovasi lagi, ada pemikiran terobosan-terobosan baru lagi nih. Ini dari Pak Jihadin sendiri ini terus bersemangat begitu ya? Iya, kita harus tetap semangat ini demi daerah kita dan juga ya ini adalah negara kita bersama. Apalagi kita tahu Pak bersama-sama pasca pandemi menerpa negara kita ini kan ini banyak perubahan hal yang terjadi dari dinamika kehidupan kita semua bermasyarakat. Ya, tetapi kami tidak menjadikan satu alasan bahwa pandemi COVID itu menghalangi kita untuk lebih untuk lebih maju lagi, untuk lebih berkembang lagi. Jadi di beberapa hal juga kami coba mengembangkan hal-hal tertentu dari pemanfaatan teknologi IT buat para pelaku-pelaku UKM dan juga memperkenalkan objek-objek wisata kami yang ada di Danau Matano ini. Karena kenapa kita paham di era sekarang ini ya persaingan yang semakin ketat, maka kita selalu membutuhkan inovasi bersama-sama. Tetapi selaku kepala desa, saya selalu berharap bahwa inovasi ini atas usulan bersama dan ide bersama, bukan hanya dari kami saja. Sehingga pada saat kita bisa mengerjakan sama-sama ide kita sama-sama, saya yakin semua masyarakat akan bertanggung jawab. Karena itu bukan datangnya hanya dari kita saja, tetapi melibatkan semua stakeholder yang ada. Jadi selalu berharap bahwa itu adalah kolaborasi memang untuk bekerja sama. Iya, benar. Tidak per individu, bukan keinginan dari seorang kepala desa Sorowako sendiri saja, tapi bagaimana dirembukan, dikerjasamakan, dinikmati bersama, diusahakan bersama begitu. Luar biasa ini terobosannya Pak Jihadin. Dan yang terakhir mungkin Pak dari sisi itu bahwa kolaborasi pun itu kan hanya bagian dari sebuah perencanaan. Yang paling penting dari semua itu adalah pemerintah desa bersama semua stakeholder ini melakukan kolaborasi. Aksi ini yang perlu, bukan hanya sebatas sebuah wacana atau perencanaan, tetapi bagaimana kita betul-betul melaksanakan apa yang sudah kita sepakati bersama sehingga betul-betul bisa tercapai tujuan kita bersama. Ya inilah yang perlu sekali kolaborasi ini, aksi ini yang sangat perlu. Aksinya ya. Gitu Pak. Jadi boleh dibilang pemikiran, gagasan, ide itu harus tertuang dalam sebuah aksi nyata. Sebuah aksi nyata. Ini yang sangat perlu Pak. Dan ini butuh dukungan semua pihak. Dan itu tadi, dan keterlibatan masyarakat ini membuat penyemangat bagi pemerintah dan juga teman-teman BUMDes. Wow, luar biasa ini ya. Jadi bukan hanya dari pemimpin desanya, kepala desa ini ya, tapi seluruhnya ini. Nah, perannya memang penting. Apa yang dikatakan mungkin semua yang kita bahwa gotong royong kerjasama itu jauh lebih ringan dan lebih hasilnya lebih maksimal begitu Pak ya. Iya betul Pak. Kira-kira kedepannya potensi selain program-program kerja dari Pak Jihadin Peruge sendiri atau di Desa Sorowako ini yang sementara berjalan sampai akhir tahun ini apa kira-kira Pak yang lagi dikembangkan? Ini, kita juga pemerintah desa juga ini ada amanah dari peraturan-peraturan pemerintah dari Kemendes dan lain-lain. Kita tetap pada dasarnya mengikuti, mencoba melaksanakan beberapa prioritas. Salah satu yang kami lakukan juga menjadi prioritas adalah bagaimana perhatian kami terhadap anak. Mungkin Pak, kalau kami sampaikan desa satu-satunya desa yang pernah mengadakan kepala desa sehari adalah desa kami. Kepala anak ya sebagai kepala desa sehari, dan kadang kami lanjutkan dengan musrembang anak sehari. Karena kenapa kami paham anak ini adalah masa depan kita, aset kita. Jadi anak juga ini, program anak ini juga menjadi prioritas dalam pembangunan visi misi kami. Oke. Nah, selain dari masyarakat, BUMDes, PEMDes, boleh dikatakan tadi adalah ada juga nih ya perusahaan yang care begitu ya. Mungkin yang mengambil keuntungan misalnya tadi PT Vale dan sebagainya. Ini masih ada
dorongan nggak nih ataupun dukungan dari setiap program dari Desa Sorowako nih dari pihak-pihak perusahaan yang ada di seputaran Desa Sorowako, Pak? Ya, alhamdulillah. Karena kita tahu juga bahwa setiap perusahaan memiliki tanggung jawab di mana area mereka beroperasi. Ya, melalui hubungan komunikasi yang baik, kami selalu mencoba membangun komunikasi kepada mereka dan mencoba menciptakan peluang-peluang lain yang bisa kita manfaatkan dengan memanfaatkan dari bantuan-bantuan perusahaan yang ada di wilayah Sorowako ini. Jadi masih berkolaborasi juga, membangun juga nih kerjasama dan ini. Seperti Kita apa masih dukungannya, Pak? Ya, banyak hal. Untuk beberapa tahun ini Vale juga memiliki program yang menyentuh langsung ke masyarakat, bukan hanya terkait UKM, tetapi juga bagaimana melibatkan masyarakat kami untuk dari sisi kesehatan, lingkungan. Karena kami juga fokus kepada lingkungan, khususnya di Danau Matano ini. Keterlibatan perusahaan juga sangat penting sekali, karena kita tahu bahwa Danau Matano ini adalah salah satu danau 15 danau prioritas di Indonesia yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden kita yang perlu kita jaga bersama-sama. Sehingga terkait penyelamatan danau, terus perlindungan hewan-hewan endemik, dan juga penanaman endemik danau selama ini pemerintah desa sudah lakukan secara kontinu dan didukung oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Desa Sorowako. Jadi itu bukan hanya sebagai bukti konkret begitu ya, bahwa mereka mengambil beraktivitas tanpa memanfaatkan sumber daya di situ, tapi juga memikirkan dan bersama-sama ini membangun masyarakat ataupun membangun betul, Pak. Desa Sorowako begitu ya, yang memberikan andil ya. Nah, kerjasama ini kan tentunya harus tetap dipupuk nih, Pak. Iya, benar, Pak. Kerjasama ini harus tetap dipupuk, tapi sama-sama saling menguntungkan, memberikan dampak, kontribusi. Ya. Masyarakat merasakan, perusahaan juga merasakan, begitu ya. Nah, di kesempatan malam hari ini Pak J. Hadin banyak bercerita tentang potensi Desa Sorowako sendiri ya, yang walaupun di ujung sana tapi punya begitu banyak potensi. Kalau sekarang mungkin yang pengen saya tahu sudah seberapa banyak begitu masyarakat yang ada di sekitar Luwu Timur kah, atau mungkin dari luar yang berkunjung begitu ataupun menikmati potensi yang ada di Desa Sorowako. Apa ada peningkatan signifikan selama pengelolaannya bersama Pemdes dan Bumdes ini berkolaborasi? Alhamdulillah, Pak, walaupun kita tahu sama-sama salah satu yang paling terkena dampak dari pandemi COVID adalah wisata. Tetapi alhamdulillah setelah pelan-pelan kita sudah mulai keluar dari pandemi ini, kunjungan ke daerah kami meningkat. Itu dilihat dari data-data yang kami lakukan itu di beberapa objek wisata yang kami buat. Dan bukan hanya dari masyarakat Luwu Timur saja, tetapi juga ada dari lintas provinsi dan juga kabupaten yang lain yang ada di luar Luwu Timur yang berkunjung setiap bulannya. Itu mencapai berapa nih? Berapa orang dalam setahun? Ya, kalau di masa-masa liburan, Pak, kita bisa sampai ribuan per minggu yang berkunjung. Ya. Menurut pandangan mereka nih, apa yang membuat mereka nih ya, selain mungkin potensi Danau Matano dan sebagainya, akses atau mungkin fasilitas yang dibangun yang menjadi daya tarik mereka untuk selalu datang dan semakin menarik begitu? Ya, karena mungkin kita tahu bahwa dengan Danau Matano sebagai danau air tawar, ya, dengan kebeningan dan kami juga dengan keramahan masyarakat Sorowako dan dengan fasilitas juga yang sudah kami siapkan selama ini bersama pemerintah kabupaten, bersama perusahaan, ya. Karena di Sorowako juga ini sudah ada beberapa hotel-hotel yang siap menampung para tamu-tamu kami, ya. Dan juga beberapa koteks-koteks yang dikelola oleh Bumdes di Kampung Taipa dan juga teman-teman desa yang ada di seberang danau. Sekarang juga sedang berbenah, ya, meningkatkan objek-objek wisata mereka sehingga mereka punya pilihan, bukan hanya satu pilihan saja pada saat berkunjung ke Danau Matano.
Sehingga kadangkala mereka masih penasaran, ternyata bukan hanya di sini tetapi masih ada tempat-tempat lain. Masih yang ada mereka lah ya. kunjungi. Ya, oke. Jadi artinya mereka dari sana ya semakin betah, semakin penasaran untuk Iya. menikmati lagi yang lainnya. Dari satu Iya. bisa menjadi 5 dan makin lama ya. Betul. Nah, Iya, Pak. baik, mungkin di sesi terakhir sebelum kita closing atau akhiri perbincangan kita, saya masih pengen banyak tahu sih sebenarnya, tapi waktu juga yang membatasi ini. Pesan-pesannya nih kepada masyarakat desa dimanapun berada yang mungkin saat ini pengen menggarap juga nih potensi-potensi desa mereka dengan kolaborasi Pemdes dan Bumdes yang digambarkan oleh Pak Jihadin yang berlaku ataupun sudah dipraktikkan begitu ya di Desa Sorowako. Seperti apa ini pesannya Pak kepada seluruh masyarakat desa yang ada? Kami minta bahwa masyarakat punya hak untuk terlibat dalam setiap proses pembangunan. Setiap pengusulan itu adalah hak masyarakat untuk mengusulkan kepada pemerintah setempat masing-masing. Dan kita berharap bahwa itu pengusulan itu adalah skala prioritas dari permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah desa masing-masing. Jadi peranan paling besar dalam menentukan sebuah arah pembangunan di wilayah desa masing-masing itu bukan hanya datangnya dari pemerintah desa saja, kepala desa saja, tetapi betul-betul adalah dengan keterlibatan masyarakatnya. Ini yang sangat penting sekali. Dan kita berharap bahwa masyarakat dimanapun punya rasa peduli yang tinggi terhadap daerah masing-masing, punya rasa care, simpati, sehingga mereka mencoba untuk mengusulkan dan bersama pemerintah untuk menciptakan harapan-harapan mereka. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih waktunya Pak Jihadin Perugi, Kepala Desa Terima kasih, Sorowako, Pak. malam hari ini sudah bersama kami dalam Kiprah Desa di Pro 1 RRI Makassar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kepada desa-desa lainnya yang ada di Sulawesi Selatan yang punya potensi tapi belum bisa dikolaborasikan dan dikolaborasikan begitu ya dengan bumdes-bumdes yang ada ataupun memulai usaha mereka untuk membangun desa dengan kerjasama dari berbagai pihak harapan ya, kita bersama bersama, seluruh Pak. masyarakat untuk maju bersama. Terima kasih Pak Jihadin untuk Terima kasih, waktunya. Pak. Iya, Pak. Lain waktu Terima mungkin kasih. kita bisa berbincang lagi ya. Terima kasih. Sampai Pak. jumpa. Assalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kita dengan Pak Jihadin Perugi, Kepala Desa Sorowako terkait kolaborasi dan kolaborasi ya. Pemdes dan Bumdes mengelola potensi desa. Akhirnya saya yang bertugas Arfan Yusri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda juga pendengar. Dan sampai jumpa di topik-topik menarik lainnya di Kiprah Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.